Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian akan melanjutkan pembelajaran pada kegiatan 2, yaitu lanjutan video yang pertama, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ini merupakan cara yang kedua untuk mencari akar suatu persamaan kuadrat. Oke. Pada pembelajaran kali ini tujuannya hanya satu, yaitu agar kalian bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Konsentrasi ya. Semoga kalian diberi kemudahan. Oke, kita lanjutkan. Tentunya kalian akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna? Nah, perhatikan pada tayangan berikut. Ini Ibu beri dua contoh bentuk kuadrat ya. Yang pertama adalah X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Yang ini ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ini kalau dijadikan perkalian atau bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah 3 pangkat 2. Atau asalnya adalah X ditambah 3 kali X ditambah 3. Jadi asalnya seperti ini. Sehingga menjadi X ditambah 3 pangkat 2. Inilah yang termasuk contoh dari bentuk kuadrat sempurna. Sedangkan untuk contoh yang kedua, X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 6X ditambah 5, itu kalau difaktorkan menjadi X ditambah 5 kali X ditambah 1. Ini bukan bentuk kuadrat sempurna. Nah, dari dua contoh ini, kalian bisa menyimpulkan yang dimaksud bentuk kuadrat sempurna adalah contohnya seperti ini, yang contoh 1 ya. Sehingga secara umum, bentuk kuadrat sempurna bisa ditulis X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat itu sama dengan X ditambah P pangkat 2. Inilah bentuk umum daripada bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sebagai dasar nanti kalian untuk diterapkan dalam mencari akar suatu persamaan kuadrat jika persamaan kuadrat itu tidak bisa dicari dengan teknik pemfaktoran, maka bisa menggunakan dengan cara yang kedua ini ya. Kamu perhatikan di sini, untuk bentuk ini X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat, intinya ada di sini para siswa ya. Nah, pada nilai ini P kuadrat. Jadi nanti P ini diperoleh dari setengah kali koefisien X kali ini ya, setengah kali B atau B per 2. Jadi nanti ini yang perlu dipahami dengan baik ya, sehingga nanti bisa dicari bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Coba kalian amati. Di sini adalah satu contoh bentuk persamaan kuadrat sempurna. Contohnya ini. X ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Ini adalah salah satu contoh bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, secara umum ditulis X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Ini adalah secara umum bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan cara mengerjakan bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, bagaimana cara mencari akarnya?
kalau ada soal seperti ini, X ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Maka perhatikan caranya. X ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Maka nanti karena di sini mengandung kuadrat, maka untuk mencari X ditambah 5 ini harus ditarik akarnya ya. Sehingga menjadi X ditambah 5 sama dengan plus minus, ini ada min ya, plus minus, ini ada plus minus ya, plus minus akar 16 ya. Jadi harus diberikan plus minus. Nanti ibu beri, kok bisa diberi plus minus ya. X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. X sama dengan plus minus 4 dikurangi 5 ya. Jadi min 5 ini dari plus 5 ke sini ya, menjadi min 5. Sehingga nanti untuk mencari X yang pertama, nilai X yang pertama itu kamu ambil yang positif 4 ya. 4 dikurangi 5 atau X sama dengan yang bilangan yang kedua adalah negatif 4-nya yang dipakai. Min 4 min 5. Sehingga 4 dikurangi 5 adalah min 1. Min 4 dikurangi 5 adalah min 9 atau negatif 9. Nah, perhatikan ini, mungkin kalian bertanya, kok dalam menarik akar dalam langkah ini itu kok ditulis plus minus? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan ibu punya bilangan, punya persamaan X kuadrat sama dengan 9. Maka tambahan ilmu buat kalian ya yang kelas 9, maka untuk mencari X ini nanti biasanya kan kalian mencarinya dengan akar 9 ya. Nah, sekarang ditambahi plus minus ya. Plus minus akar 9. X sama dengan plus minus 3. Artinya untuk nilai X ini bisa 3, bisa negatif 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat itu hasilnya 9. Negatif 3 kuadrat juga hasilnya 9. Sehingga inilah jawaban. Kenapa setiap menarik akar itu harus ada plus minus ya. Positif negatif. Nah, ini mulai sekarang dalam mencari persamaan, mencari akar persamaan kuadrat itu jangan lupa menuliskan plus minus di depan tanda akar ya, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Nah, tentunya kalian bertanya, bagaimana cara merubah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi kuadrat sempurna X plus P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0? Karena ini nanti terkait dengan teknik cara mencari akar kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Contoh soal. Contoh 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, perhatikan caranya ya. Yang pertama ditulis dulu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, plus 6 ini dipindah ke ruas kiri ya. Ke ruas kanan, maaf ya. Sehingga menjadi X kuadrat
ditambah 5x sama dengan negatif 6. Oke. Kemudian ruas kiri dengan ruas kanan ini kamu tambah suatu bilangan yang merupakan kuadrat dari setengah ini, koefisien x ya. Jadi nanti begini, x kuadrat ditambah 5x ditambah setengahnya menjadi 5/2 ya. 5/2 pangkat 2. Ini sama-sama ditambah, karena ruas kiri ditambah 5/2 pangkat 2, ruas kanan juga ditambah 5/2 pangkat 2. 5/2 pangkat 2. Ini saya bagi 2, papan tulisnya saya bagi 2 ya. Ibu bagi 2. Dah. Kenapa seperti itu? Karena ini tujuannya untuk membentuk ruas kiri ini akan dibentuk menjadi kuadrat sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini merupakan unsur daripada kuadrat sempurna. Jadi ini unsur dari kuadrat sempurna ya. Sehingga bisa langsung dipasang x ditambah 5/2 ini pangkat 2 sama dengan, nah ini sudah terbentuk kuadrat sempurnanya ya. Jadi diingat-ingat, dalam membentuk kuadrat sempurna itu ditambah dengan setengah dari koefisien x ini ya. Selalu begitu. Kemudian ini yang ruas kanan dihitung, negatif 6 ditambah 5/2 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah betul 25. 2 pangkat 2 berapa? Iya, bagus sekali, 4 ya. Sehingga 5/2 pangkat 2 sama dengan 25/4. Lanjut terus, ini dihitung. Ini masih belum dikerjakan ya. X per 5/2 pangkat 2 sama dengan, nah ini karena negatif 6 itu adalah negatif 6/1, maka ini karena merupakan penjumlahan pecahan, maka dijadikan penyebutnya sama ya, dijadikan 4 ya. Dah. Sekarang negatif 6. Negatif 6 ini menjadi negatif 24 ya, supaya menjadi negatif 6. Karena negatif 24 dibagi 4 itu sama dengan negatif 6. Atau 1 dikalikan 4, min 6 juga dikalikan 4. Jadi min 6 kali 4 adalah 24. Ditambah 25. Nah, ya. Jadi negatif 6 ditambah 25/4 menjadi negatif 24/4 ditambah 25/4. Sekarang ini yang pembilang 24 ditambah 25 berapa? Ini dilanjutkan di sini ya. Ini ibu tulis lagi, x ditambah 5/2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan, langsung negatif 25 ditambah negatif 24 ditambah 25 adalah 1 ya, 1/4. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya seperti pada langkah sebelumnya ya. Jadi ini karena mengandung kuadrat, maka ini caranya ditarik akarnya ya, sehingga menjadi x ditambah 5/2 sama dengan, jangan lupa plus minus akar 1/4. Nah terus x ditambah 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4 adalah 1/2 ya. Nah setengah ya. Nah kalau sudah, kemudian 5/2 ini dipindah ruas ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi x sama dengan plus minus 1/2 dikurangi 5/2.
Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah langsung dipisah. Untuk akar yang pertama X1 itu nanti diambil yang positif ya. Sehingga yang diambil positif 1/2 atau setengah. Setengah dikurangi 5/2. Nah, sama dengan 1 dikurangi 5 berapa? Bagus, min 4 ya, negatif 4/2. Sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk akar yang pertama sudah ketemu. Sekarang akar yang kedua. Akar yang kedua yang diambil adalah, ya, bagus, pinter ya. Yang diambil min 1/2 atau minus 1/2. Dikurangi 5/2. Dah, sama dengan negatif 1, negatif 5 menjadi, ya, negatif 6/2. Nah, sudah. Negatif 6 dibagi 2 adalah sama dengan negatif 3. Nah, ini. Sehingga akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, seperti ini ya. Seperti ini caranya. Oke, supaya lebih mantap lagi Ibu beri contoh 2. Contoh soal 2. Tentukan akar persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau ada angka di depan x kuadrat ya, ini koefisiennya 2, maka semuanya harus dibagi 2 dulu caranya ya. Jadi syaratnya bentuk kuadrat sempurna itu angka di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat itu adalah 1, syarat utamanya itu. Kalau ada angka lain berarti harus dibagi dengan sesuai yang diketahui ya. Jadi ini harus dibagi dulu ya. Jadi x kuadrat menjadi ini x kuadrat ditambah 7/2 X ditambah 3/2 sama dengan 0. Jadi semuanya dibagi 2 ya. Dah. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya positif 3/2 ini dipindah ke ruas kanan ya. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah 7/2x. Bentar ya. Ditambah 7/2x sama dengan negatif, sebentar, hapus dulu. Sama dengannya luruskan sini. Sama dengan negatif 3/2. Ya. Kalau sudah, ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu setengah dari 7/2 ya. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah 7/2x ditambah setengah dari 7/2 adalah 7/4 ya. 7/4 pangkat 2. Ini juga ditambah itu. Negatif 3/2 ditambah 7/4 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah dibentuk bentuk kuadrat sempurnanya x ditambah 7/4. Jadi yang diambil yang dalam kurung ini ya. Kuadrat. Nah, sama dengan ini 3/2. Maaf. Negatif 3/2 ditambah 7/4 kuadrat. 7 pangkat 2 berapa? Ya, 49 per 4 pangkat 2, 16. Betul. Ini dipisah dulu ya. Terus x ditambah 7/4
pangkat 2 sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya ya, jadi 16 ya. Jadi per 16. Nah, 2 supaya jadi 16 dikalikan 8 ya, betul ya. Berarti yang atas negatif 3 juga dikalikan 8. 3 kali 8 24 ya. Jadi ini negatif 24 ditambah 49. Yang atas coba. Negatif 24 ditambah 49 berapa? Iya betul 25 ya. Sehingga ini nanti X ditambah 7/4 kuadrat sama dengan 25/16. Oke, kemudian langsung ditarik akarnya ya. X ditambah 7/4. Jangan lupa plus minus akar 25/16. Oke. Terus X ditambah 7/4 sama dengan plus minus akar 25 berapa? Ya, tepat 5 ya. Akar 16 berapa? Oke, 4. Nah, seperti itu. Sehingga nanti X sama dengan 7/4 dipindah ke ruas kanan menjadi ini plus minus 5/4 ya. Min 7/4. Seperti ini. Lanjut, biar nggak bosan. Ganti kuning penanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita cari akar yang pertama. Yang pertama, X yang pertama. Diambil yang positif ya. Jadi positif 5/4 dikurangi 7/4 ya. Nah, 5 dikurangi 7 negatif 2 ya. 2/4. 2/4 1/2 ya. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/2. Oke. Sekarang X yang kedua. Akar yang kedua. X sama dengan, diambil yang negatif, min 5/4 dikurangi 7/4. Oke. Min 5 min 7, minus 5 minus 7. Kalau kamu bingung, dibaca hutang. Hutang 5, kemudian hutang 7. Menjadi berapa? Minus 12 ya. Betul, bagus. Minus 12/4. 12 dibagi 4, 3 ya. Minus 3. Nah, inilah akar-akarnya. Yaitu negatif setengah dengan negatif 3. Alhamdulillah, lumayan ya cara ini. Jadi lebih sederhana cara pemfaktoran ya para siswa ya. Tapi terkadang suatu soal itu tidak bisa dicari dengan cara pemfaktoran ya. Karena sulit untuk menemukan angkanya 2 angka yang kalau dijumlah hasilnya sekian, kalau dikalikan hasilnya sekian tuh kadang kita tidak menemukan ya. Karena hasilnya itu nanti adalah suatu pecahan ya. Jadi seperti ini. Jadi ini langkah kedua, tapi kalian harus sabar karena menuntut ilmu itu harus dengan penuh kesabaran. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Demikian para siswa, untuk melatih pemahaman kalian, ya mengasah pemahaman, kalian kerjakan latihan 2.1 pada halaman 81 sampai 82. Info-info nomor yang akan dikerjakan sebagai tugas menunggu dari informasi Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.